Yo, what's up guys? Kembali lagi di channel Sejarah Termantul Zaman Now. Kali ini kita akan membahas putar penjajahan Jepang di Indonesia. Nah, kira-kira gimana sih awal mula Jepang bisa masuk hingga menjajah Indonesia? Nah, kita simak bareng-bareng ya guys. Check it out. 7 Desember 1941 terjadi peristiwa besar yang menggambarkan dunia guys. Nah, pada saat itu Jepang menyerbu pangkalan laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Jepang mengerahkan seluruh potensi militernya yang mencakup 6 kapal induk, 10 kapal perang, 65 kapal selam, 2.274 pesawat tempur dan peralatan tempur canggih lainnya. Dengan kekuatan sebesar itu, Jepang mampu membuat pangkalan laut Amerika Serikat di Pasifik porak-poranda. Nah, aksi penyerangan Jepang ini kemudian berlanjut dengan menginvasi kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Pada 11 Januari 1942, Jepang pertama kali menginjakan kakinya di Tanah Tarakan, Kalimantan Utara, yang mana pada saat itu bangsa Belanda masih berada di wilayah Indonesia. Melihat serangan Jepang itu membuat pihak sekutu tidak tinggal diam. Sekutu kemudian membentuk komando gabungan yaitu APDACOM atau American British Dutch Australian Command yang dipimpin oleh Jenderal Sir Archibald Clark Kerr. Namun kekuatan gabungan pasukan sekutu ini nyatanya tak mampu mengalahkan militer Jepang dan harus kalah telak di pertempuran Laut Jawa. Pada tanggal 1 Maret 1942, Jepang berhasil mendarat di 3 titik Pulau Jawa, yaitu di Teluk Banten, Indramayu, dan Bojonegoro. 4 hari kemudian, kota Batavia jatuh ke tangan Jepang, atau pada tanggal 5 Maret 1942. Setelah Jepang berhasil menguasai beberapa wilayah strategis di Pulau Jawa, akhirnya tanggal 8 Maret 1942, Belanda secara resmi menyerah kepada Jepang. Belanda yang sudah tidak berdaya melawan Jepang akhirnya harus rela menyerahkan Indonesia. Penyerahan kekuasaan kepada Jepang oleh sekutu dilakukan pada tanggal 8 Maret 1942 melalui sebuah upacara di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Gubernur Jenderal Tjarda dan Jenderal Terporten menjadi wakil sekutu dalam upacara tersebut. Kemudian Jenderal Hitoshi Imamura menjadi wakil dari pemerintah Jepang. Dengan berakhirnya upacara penyerahan tersebut, secara otomatis Indonesia berada di wilayah jajahan Jepang. Kemenangan Jepang atas Belanda dan sekutu nyatanya disambut sorak-sorai gembira oleh rakyat Indonesia. Berabad-abad sebelumnya, kedatangan Jepang sudah diramalkan oleh Raja Jayabaya. Nah, ramalan Jayabaya ini yang mendasari kepercayaan masyarakat Jawa bahwa akan ada bangsa yang membebaskan mereka dari penindasan orang-orang kulit putih. Dan ternyata memang benar. Banyak kalangan rakyat Indonesia yang mempercayai kedatangan Jepang akan membebaskan mereka dari belenggu penjajahan Belanda yang telah berlangsung selama berabad-abad. Namun, penjajahan babak baru akan segera dimulai. Nah guys, tak bisa dipungkiri ya, Jepang memang bangsa yang kuat yang telah terbukti mampu menggeser dominasi bangsa Barat pada masa lalu. Namun, ambisi mereka yang ingin memimpin Asia kelak akan menimbulkan penderitaan bangsanya sendiri. Nah, gimana pendapat kalian tentang kedatangan Jepang di tanah air kita nih guys? Share di kolom komentar ya. Kita akan lanjut ke episode selanjutnya. Halo, ketemu lagi bersama saya Gun-Gun Misbah Gunawan dalam pembelajaran sejarah. Hari ini kita akan membahas materi perkembangan organisasi militer pada masa pendudukan Jepang. Yang pertama, Heiho. Heiho adalah organisasi militer yang anggotanya adalah orang-orang pribumi, dibentuk pada April 1943. Heiho atau pasukan pembantu adalah prajurit Indonesia yang langsung ditempatkan di dalam organisasi militer Jepang, baik angkatan darat maupun angkatan laut. Tujuan pembentukan Heiho adalah membantu tentara Jepang
Kegiatannya antara lain membangun kubu-kubu pertahanan, menjaga kamp tahanan, dan membantu perang tentara Jepang di medan perang. Sebagai contoh, banyak anggota Heiho yang ikut perang melawan tentara Amerika Serikat di Kalimantan, Irian, bahkan ada yang sampai ke Birma. Organisasi Heiho lebih terlatih di dalam bidang militer dibandingkan dengan organisasi-organisasi lain. Sejak berdiri sampai akhir pendudukan Jepang, diperkirakan jumlah anggota Heiho mencapai sekitar 42.000 orang, dan sebagian besar sekitar 25.000 orang berasal dari Jawa. Namun dari sekian banyak anggota Heiho, tidak seorang pun yang berpangkat perwira, karena pangkat perwira hanya untuk orang Jepang. Yang kedua, peta pembela tanah air. Peta dibentuk pada tanggal 3 Oktober 1943, yaitu sejak keluar perintah dari Panglima Tentara Jepang, Letnan Jenderal Kumaikichi Harada untuk membentuk Tentara Pembela Tanah Air atau PETA. Berkaitan dengan itu, Gatot Mangkuprojo diminta untuk mengajukan rencana pembentukan organisasi Tentara Pembela Tanah Air. PETA sudah mengenal adanya pangkat yang berbeda-beda dalam organisasi, misalnya Daidancho, Komandan Batalion, Sudancho, Komandan Kompi, Sodancho, Komandan Peleton, Bundancho, Komandan Regu, dan Gyuhei, prajurit sukarela. Beberapa tokoh terkenal di dalam PETA antara lain Supriyadi dan Sudirman. Demikian pertemuan untuk hari ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi di lain kesempatan.